tutorial bermain golok yang ke-10. Untuk sesi ini saya ingin lebih pada menekankan bagaimana pola latihannya nih, dari teknik-teknik yang udah saya berikan dari putaran pertama dan sebagainya, supaya teknik itu bisa bermanfaat nih pada saat digunakan gitu. Pola cara melatihnya gimana gitu, supaya tangan lebih luas, lebih enak ketika memainkan golok. Itu penting itu ya. Nanti karena teknik yang sudah saya berikan juga kalau benar-benar dikuasai udah enak ya. Kita review lagi ya. Kita latih lagi dari mulai ini, mungkin udah ya. Ini udah dikuasain, ke sini ya, putar tuh ya. Jadi pas kesininya nih berat, pelat ini dulu. Nah, jadi tuh putar lagi tuh ya gitu. Jadi saya ini 1, 2. Nah, saya mau menjelaskan, dan ini teknik ini sering banget digunakan pada saat kita memainkan golok. Nah, kalau sesi pertama latihan ini 1, 2 ini pisah. Sekarang sesinya ini digabung 1, jadi 1. Jadi jangan tunggu tak baru putar, tapi ini 1 langsung putar. 1, jadi 1 ini baru mau turun langsung putar sini. Ini mau turun baru langsung putar. Jadi nggak nunggu tak putar. Itu hitungannya 2 gerakan ya. Nah, ini coba 2 gerakan dibuat 1 ayunan. 1, 1, 1, nah, 1. Nah, terus arah baliknya 1. Nah, ini kan 1 putar gini. Nah, ini dihitung 1, 1. Jadi 1. Nah, ya, 1 baru sampai sini, jangan habis begini. Jadi 1 langsung. Nah, 1. Nah, 1. 1 ya. Diputar 1. Ini 1. Ini putar lagi. Jadi ini 1. Jangan tak berarti baru putar. Nah, itu 2 gerakan ya. Jadi 1, jadi baru mau turun putar. Nah, ini juga sama. 1 baru sampai sini naikin ya. Jadi 1, jangan nunggu ini dulu, tapi bawa sini putar. Nah, dan ini teknik ini sering banget di dalam penggunaannya pada saat kita mengainkan lintasan golok. Kayak 1 ini, jadi 1 dari sini pun gitu ya. Itu. Nah, oke ya. Tadi jelas ya. Ini 1. Nah, jangan dipisah. 1, 1, 1, 1. Jadi 1 baru mau begini putar langsung. Nah, jadi baru mau jatuh begini tuh langsung putar. Juga sebaliknya 1 belum sampai sini ya. 1 ini putar tuh ya. 1 ini masuk 1. Nah ya, itu poin itu penting, sering dilatih. Kedua juga fungsinya ini nanti kita punya pergelangan lebih luas. Kedua juga pastikan tangan ini, 2 tangan ini kuat ya. Ini jadi mainnya pola di 2 jari. Jadi 1, 1, ini terus 1, 1. Nah, ini sama 1, tuh 1,
tuh. Nah, itu puter terus. Ini akan terasa di jari nanti. Terasa di jari, dan kemampuan atau power kita juga di jari jadi bertambah. Next, kemudian ini satu tuh. Jadi setelah teknik dikuasain, cara melatihnya itu gitu ya. Jadi satu kan gini, tuh buka, tutup. Ini tinggal jadi putar sekali, tarik, putar sekali, tarik, putar sekali, tarik, putar sekali, tarik, putar, tarik, putar, dikagetin, putar, main power tuh. Nah, jadi main tenaga ya. Jadi ayun, tariknya ditutup. Pada saat ini buka, putar, tuh, relax, tuh. Nah, tuh lihat kekuatannya di dua jari ini. Tuh. Nah, jadi satu nih, lanjut. Nah, jadi satu. Nah, jadi satu. Ya, jadi satu, putar, satu, satu. Nah, ya, kita tunggu sebentar. Ya, putar nih, satu, putar, satu. Nah, ini sama tuh. Nah, ini putar ke sini, tarik. Nah, tarik, tarik. Nah, iya ya, maaf ada sedikit ganggu dikit. Kita lanjut ya. Jadi ini satu ya, satu. Nah, jadi lanjut nih, satu, putar, satu, putar. Ini satu, langsung putar, tuh, putar, tuh. Nah, jadi ini langsung ke sini, tuh, ini, tuh, putar langsung. Tadi kan, nah, ini latih ya, ini. Tadi yang samping sini latih, udah, ya. Sekarang tinggal latih. Nah, ini harus sering nih. Tuh, terus. Dan ingat, tangan selalu ada di atas, jangan di bawah gini. Ya, jadi tuh, ya. Jadi nggak perlu banyak teknik dulu. Artinya setelah teknik dikuasain, Anda harus tahu bagaimana cara melatihnya, cara ngedrillnya, gitu ya. Supaya teknik golok itu nggak cuma dihafal di sini, tapi benar-benar terekam di memori otot. Jadi nanti timbulnya refleks, ya. Gitu. Ya, ini satu. Nah, ini putar, tarik nih, tuh, satu, tuh, langsung lanjut. Jadi ayun, jangan berhenti dulu. Jadi tuh, lihat tangan ini ya, lihat, tuh, ya. Jadi ada ininya nih. Nah, jadi kemampuan jari kita juga nanti terlatih. Begitu juga dengan pergelangannya. Jadi memang tekniknya sama, tapi ada cara-cara tertentu sehingga kalian ketika sedang bermain golok itu kelihatannya golok tuh benar-benar nyatu di tangan. Jadi
benar-benar perpanjangan tangan ya. Jadi satu tuh ke sini, ini balik lagi tuh. Nah, jadi kalau di teknik pakem dari yang saya punya itu nggak putaran banyak-banyak begini, nggak. Ini cuma sebatas untuk ngedrill ya, buat ngelatih. Tapi pada saat digunakan semua serba satu. Jadi nggak. Nah, jadi nggak satu. Ini satu kesini, putar sini, ini masuk tuh. Nah, ya, jadi kesini tuh, tak, tuh, ya, jadi tuh, ya, paham ya? Itu satu. Nah, yang nggak kalah penting lagi ini ya, teknik ini nih, yang sering mati. Ini putar lagi, tuh, ini tuh, putar, tak, tuh, tarik lagi, satu ini, tuh, ini ya. Pastikan yang megang dua di bawah tuh, 2 jari. Nah ini yang pernah sempat yang dijelaskan bahwa tuh ya, jadi posisi begini. Nah, lihat yang di belakang ngumpet 3, di depan cukup cuma 1. Nah, tuh. Dan ingat, tangannya jangan begini nih, golok bisa jatuh. Jadi pada saat ngeganjel, nah ini ngunci nih, tok. Nah, supaya apa? Nah ini yang dibilang butuh kekuatan 2 jari ini supaya golok ini kunci. Jadi tuh ya, 1 udah turunin tuh ya. Kalau misalkan ada yang memang langsung bisa itu, kenapa tetap saya jelaskan? Supaya, karena target saya nggak cuma ente bisa main golok, enggak, ente jago main golok, tapi bagaimana nanti kemampuan yang ente punya, ente juga bisa ajarkan orang lain, dan ente tahu polanya gitu. Karena yang jelas nanti yang ente ajarkan itu orangnya secara kapasitas tentu nggak akan sama dengan ente, akan berbeda gitu. Ada yang tangannya luas, ada yang tangan kaku, tapi ketika menggunakan pola yang sama tuh ya, putar, ada yang bisa langsung bisa. Cuma pas lempangan ditanya, bang gimana caranya tuh golok bisa muter begitu, ya ente ikutin aja. Nah itu nggak mengedukasi, jadi ajarkan metodenya supaya siapapun orang bisa paham gerakan ini kan udah tahu ya basic ini ya. 1 diganjel, rubuhin, geser. Nah pada saat mau ngebuangnya, ini buang, ini jempol keluar nih, tuh ya, tuh. Nah, tapi jangan diem, angkat jempol, ini berat, sambil dibuang tuh. Jadi sambil golok ini dilempar tuh, golok, nah jempolnya pindah tuh, putar ya, lihat ini dilempar tuh, seolah-olah dilempar tuh, ini jempol pindah nih tuh ya, perhatiin tuh, dari sini bawah ya, atas, tak, masuk ya, jelas ya. Jadi coba lihat lagi, 1 tuh, buang, nah, putar lagi tuh yang tadi ya, tuh, nah putar lagi tuh. Dan ingat, kalau ngambil putaran begini, nariknya jangan ke sini, tapi narik ke sini. Kalau yang ke belakang ada lagi, tapi yang sama, lihat tetap tuh, lihat tuh ya, tetap 3 ini umpetin tuh ya, tuh putar. Nah gini, jadi kalau ada yang ke belakang tuh ya, tuh jangan dari sini
tarik sini ya. Alurnya, bicara alur. Karena konsep golok kita itu nanti teknik yang Anda kuasai itu harus mengalir seperti air. Jadi teknik per teknik itu harus dikuasain. Kalaupun teknik yang saya berikan itu bukan artinya ente harus menjalankan seperti itu, enggak. Maksudnya ini tahapan bahwa ini sudah diajarkan, ini sudah diajarkan, ini sudah diajarkan. Dan memang pola awalnya memang harus flow terus nyambung. Tapi bukan berarti teknik itu mengikat, enggak. Teknik itu enggak mengikat. Nanti itu cuma sebagai pola awal. Nanti setelah itu ente mau buang langsung sini boleh, kemudian ke samping terus masuk ke sini boleh. Yang penting pada prinsipnya teknik itu harus terus mengalir, nyambung, terkoneksi terus, nyambung, nggak ada berhentinya, sampro, gitu ya, gitu. Jadi itu yang disebut pola repetisi. Ente coba rekam semua gerakan ke dalam memori otot, sehingga golok lari kemanapun nggak ada istilahnya golok tuh stuck atau begini berhenti. Ngapain lagi nih mikir apa ya? Nggak ada apa. Kesini sabet, kesini. Nah, terus tuh ya kita bahas ini dulu ya. Tuh putar lagi, tuh ya, tuh buang, putar lagi, buang. Nah, putar lagi nih, tuh buang nih, tuh ini sini, tuh langsung. Jadi nanti kalau sudah paham kaidah awalnya, dasarnya, pada saat muter ini jangan berhenti begini dulu. Ini basic aja. Jadi tuh langsung ayun banting ya. Jadi langsung ayun banting baru buang. Jadi dari sini nih, set, tuh buang ya, ini buang, tak puter, tuh ini masuk lagi nih, tuh masuk, tuh buang, tuh tak, tuh ini sini, tuh ini, tuh ya. Pokoknya ini penting nih. Nah ya, tapi kita nggak pakai pakem yang harus muter-muter di jari begini, gitu ya. Gitu. Itu hanya kalau kita bilang sih itu teknik stick drum sebenarnya. Secara fungsi nggak terlalu signifikan ya. Kalaupun misalkan ada yang melakukan gerakan itu, ya nggak apa-apa, sejauh memang konteksnya seni. Seni kan enak ditonton. Segala sesuatu yang ditonton itu jangan dikritik, nikmati ketika berbaunya seni ya. Tapi kalau sudah mengklaim sebagai tuntunan atau kaidah baku, sebagai sebuah kaidah silat yang punya nilai signifikan, punya fungsi yang signifikan ketika kita bermain bolok, ya silakan, sejauh bisa mempertahankan argumentasi dari sisi aplikasinya ya. Jadi, dan kita pun jangan langsung gede adat ketika dikritik, fair aja. Kita sadar secara fungsi, berfungsi nggak ketika masuk dalam sebuah pertarungan. Ingat, pertarungan yang kita pertaruhkan waktu yang singkat, persekian detik kita berebut momentum. Siapa yang telat, di situ ya dia yang kalah ya. Jadi kalau kata guru saya, kalau golok masih dipegang ngepel gininya kita masih kena, jangan coba-coba nih golok kabur-kaburan kemana-mana. Momen itu yang bakal dicuri oleh lawan ya. Bukan artinya saya nggak sepaham dengan orang yang coba lempar golok begini, lempar golok, nggak, silahkan aja, sejauh Anda mampu mempertanggungjawabkan maknanya, aplikasinya ya gitu. Jadi jangan sampai selera kita berikan kepada orang lain, justru orang lain yang merasakan dampaknya. Jadi jelaskan, bedakan mana yang sifatnya tontonan, teknik tontonan ya, teknik akrobatik, sama teknik yang sifatnya tuntunan, yang memang kaidah yang memang nggak lepas dengan teknik silatnya. Nah,
teknik golok yang saya ajarkan ini tidak terikat dengan teknik baku daripada bela diri yang saya punya. Ini bisa Anda aplikasikan ke dalam bela diri Anda masing-masing. Karena polanya, kenapa saya bilang begitu? Karena coba perhatikan, saya selalu memperagakan teknik ini dengan duduk. Saya nggak diri, saya duduk. Artinya apa? Kontribusi teknik bela diri saya nggak ada. Benar-benar saya ajarkan bagaimana cara memainkan golok. Ketika udah mahir, silakan aplikasikan ke bela diri dari silat masing-masing, supaya dari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada bela diri yang Anda punya. Kalau yang sudah bisa, ya alhamdulillah, silakan. Saya berikan sama orang yang merasa bahwa kalau teknik ini memang mantap, silakan monggo pelajari dan gabungkan dengan bela diri yang Anda punya gitu. Jadi saya nggak khawatir, wah golok abang tekniknya dicuri, nggak apa-apa. Ayo silakan pelajari, kembangkan, bikin bangga bahwa Anda orang silat, saya orang silat, punya banyak kemampuan, ya. Bikin Anda bangga. Saya mau bikin kalau Anda bangga sebagai seorang pesilat. Kemampuan senjata, kemampuan itu Anda harus kuasain. Yang belum, ini saya kasih. Mudah-mudahan bisa jauh lebih memberikan wawasan Anda tentang cara bermain senjata. Karena silat, senjata itu identik, ya, senjata tajam ya. Ini, saya lagi ya. Ini udah, terus ini balik lagi ke sini. Sekarang ini udah, ini balik, ya. Satu, tuh, ya. Coba lihat lagi. Saya tambah lagi satu lagi. Anda mungkin sering kalau saya main golok di sini, ketek ya. Nah, lihat ketek ini kelihatannya begini, tapi pada saat mau tarik, nah, ini jangan turun begini, tapi ke sini. Ya, jangan begini, jangan. Nanti ke atasnya ribet. Tuh, nih. Tuh, nih. Ini sebenarnya nggak narik langsung begini, nggak. Tuh, nih. Tuh, nih. Ini goleng. Tuh, ya. Ini belum bergerak banyak. Tuh, nah, kelihatan bergerak. Tuh. Nah, ketika mau buang ke samping sini, ini tarik nih. Ini ikut yang baik. Tuh, ini goleng. Tuh, gitu. Jadi ketika ada yang ngambil di sini tapi ditarik jauh, baru begini, nah itu kita nggak pakai teknik itu. Jadi lihat, perhatiin. Ini saya bongkar ya. Jadi sini nih, lihat nih. Ini main golek dulu nih. Tuh, ya. Jadi, nih tekniknya nih. Tuh, ini nggak tarik panjang, nggak dibuang langsung. Lihat. Tuh, ya, masih ini golok tajamnya ke atas arahnya. Kita mau baca ke sini nih, ya, ke arah bahu. Tuh, bukan tangan masih sini kita musim begini, enggak. Habis tangan kita ini kebrot, ya. Tapi tuh, nih boleh dikit. Ini ya sentak nih, tuh bareng. Nah, lihat nih. Kalau sentak ini udah hilang kan? Hilang kan? Nah, ditambah golengan. Tuh. Nah, latihan gini. Tuh. Tuh, sini. Tuh. Tuh, kalau masih takut, latih sini. Tuh. Ini tuh. 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 Pendek aja. Jadi. Tuh. Tekuk. Tuh, nih, lihat. Ini naik nih. Tuh. Jangan goloknya dulu nih. Gagangnya. Dorong. Tuh. 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 Jadi, tuh, nih. Baru goleng. Yang bergerak golengnya jadi. Tuh. Ini di sini. Tuh. Banting golengnya. Tuh. Jadi kelihatan tuh. Tuh. Rapat. Tuh. Jadi enggak. Nah, itu bukan main slip ketek. Jadi tuh. Tuh. Karena skill yang seperti ini nanti bakal manfaat ketika ente main celurit. Basic ini nih, Anda harus paham. Tuh. Ya. Tuh. Ya, paham ya? Jadi itu detailnya, detail tentang
teknik-teknik yang sudah pernah diajarkan. Sengaja saya berikan dulu, coba hafal dulu. Setelah dihafal, nanti saya jelaskan hal yang detail seperti ini, agak nyambung. Tapi kalau di awal sudah saya jelaskan sampai detail seperti ini, makin bingung ya. Mudah-mudahan teknik ini lebih menambah kemampuan atau skill Anda bermain golok dari tutorial-tutorial yang sebelumnya. Semakin percaya diri nih memainkan golok. Di tradisi saya pada saat mengajar ini, pada saat berlatih nggak boleh pakai golok yang tumpul, harus yang tajam. Sombong sekali bang. Bukan sombong, ada filosofisnya gitu. Artinya ketika dia pakai golok yang tajam, saya berikan teknik, pasti dapat perhatian khusus. Dia coba bermain dengan teknik yang saya ajarkan, silahkan rasakan, pasti keluar kecap ya gitu. Resiko silat wajar, nggak apa-apa kalau main golok kena golok. Yang saya ngeri kalau main golok kena sendok. Nah, dari mana tuh sendok datangnya ya, paham ya gitu. Nggak apa-apa. Kedua juga nanti feelnya dapat. Jadi nanti semakin kita berlatih dengan golok yang tajam, kita nggak sadar ini kalau golok yang kita mainkan tajam, tapi feel kita udah terlatih. Nah itu yang bicara nanti, karena sering pengulangan gerak, repetisi terekam di memori otot. Yang bicara lagi bukan otak sadar, tapi otak alam bawah sadar ya. Udah nggak perlu dilatih lagi tajamnya, udah takut begini udah tahu feelnya itu. Jadi persis kayak orang megang persneling mobil pindah gigi, itu udah nggak butuh lihat lagi posisinya, langsung secara otomatis dia paham ya. Itu aja tutorial saya yang ke-10. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, menambah ilmu-ilmu tentang bermain golok yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silat jaya.